Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Bapak Dr. Insinyur Sugianto Sulistiono, Magister Sains, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para investor yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menyempatkan hadir di presentasi proposal bisnis saya ini. Pertama-tama kenalkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Bintang Nugroho dari program studi fisika Universitas Airlangga. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis yang telah saya buat dengan usaha bisnis yang bernama Mitra Tani Bojonegoro yang bersektor di agrobisnis dan juga pertanian. Baik, yang pertama yaitu latar belakang usaha atau latar belakang yang membelakangi saya memiliki ide untuk membuat usaha saya ini adalah yang pertama, Kabupaten Bojonegoro dikenal sebagai salah satu pusat pertanian terbesar di Jawa Timur yang luas lahan persawahannya mencapai kurang lebih 80 hektar luas tanah. Kemudian latar belakang itu yaitu tantangan utama bagi petani yang meliputi fluktuasi harga pupuk dan juga akses terbatas terhadap pupuk yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu, karena harga pupuk yang mengalami fluktuasi dan produk berkualitas yang sangat terbatas, kami Mitra Tani Bojonegoro hadir untuk menyediakan solusi tersebut dengan datang dengan produk yang berkualitas tinggi dan juga harga yang terjangkau dan juga layanan edukasi serta konsultasi yang gratis kepada para petani mengenai informasi agrobisnis dan juga pertanian yang lainnya. Kemudian informasi dan konsep usaha yang akan saya bangun. Yang pertama yaitu nama usaha dari usaha saya sendiri adalah Mitra Tani Bojonegoro. Yang mana mitra yang berarti sahabat petani di kawasan Bojonegoro. Kemudian jenis usaha saya ini adalah berfokus pada penyediaan dan riset pupuk serta obat-obatan pertanian. Kemudian lokasi dari usaha saya tentu saja di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Kemudian produk utama yang kami jual yaitu mencakup pupuk organik, pupuk NPK, pestisida, dan juga pupuk herbisida. Kemudian fokus usaha saya ini adalah untuk penyediaan produk pertanian yang berkualitas dengan harga yang terjangkau untuk para petani. Kemudian ada juga layanan konsultasi. Selain menyediakan produk-produk pupuk yang berkualitas, kita juga menyediakan layanan konsultasi gratis untuk para petani mengenai informasi agrobisnis dan juga pertanian yang lainnya secara gratis. Kemudian visi, misi, dan produk dari usaha saya sendiri yaitu yang pertama, visi usaha saya tentu saja menjadi mitra atau sahabat bagi para petani di Bojonegoro. Kemudian yang kedua yaitu misi usaha saya. Yang pertama, menyediakan pupuk dan obat-obatan sesuai kebutuhan lokal dengan kualitas yang bagus dan tinggi dengan harga yang terjangkau. Kemudian misi yang kedua memberikan edukasi konsultasi agronomi secara gratis kepada petani sehingga petani tidak hanya mendapatkan produk berkualitas dengan harga terjangkau, tapi mereka juga mendapatkan informasi dan juga edukasi mengenai agrobisnis yang benar. Kemudian misi yang ketiga yaitu menciptakan harga stabil untuk produk pertanian. Yang keempat, membangun hubungan jangka panjang kepada para petani. Tentu saja dengan layanan konsultasi tersebut dan juga penyediaan pupuk dan obat-obatan. Kemudian produk dari usaha saya sendiri yaitu yang pertama pupuk organik, kemudian pupuk NPK,
terus pupuk pestisida dan juga pupuk herbisida. Kemudian fasilitas dan layanan usaha saya, yang pertama yaitu gudang penyimpanan yang berlokasi strategis untuk memudahkan akses dan distribusi. Jadi bukan hanya menyediakan pupuk yang berkualitas, tapi kita juga mendistribusi atau membuat produk pupuk dari kita sendiri. Yang kedua itu pabrik produksi ya. Karena kita membuat produk sendiri, maka kita membutuhkan adanya pabrik yang dilengkapi dengan peralatan yang modern untuk meningkatkan efisiensi dan juga tentu saja kualitas produk yang kami produksi. Ketiga yaitu layanan konsultasi agronomi. Seperti yang telah saya sebutkan dari awal, selain kita menjual produk dan juga pupuk yang berkualitas, kita juga memberikan layanan konsultasi agronomi kepada para petani secara gratis. Kemudian layanan pengiriman produk untuk pemesanan secara online. Dan pengiriman produk akan dilakukan secara efektif untuk memastikan produk-produk dikirim sampai tepat waktu. Kemudian program edukasi ya, seperti konsultasi, program edukasi yang ditujukan juga untuk para petani, nah, meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan mereka. Kemudian keunggulan dan strategi pemasaran. Yang pertama yaitu tentu saja yang sudah saya tekankan, produk yang berkualitas. Kenapa saya menjamin produk yang ditawarkan memiliki standar kualitas tinggi? Karena produk yang akan kita jual ada produk yang kita distribusi atau produksi sendiri. Maka kita akan menjamin kualitas dari produk yang kita buat tersebut. Kemudian di samping produk yang berkualitas, kita juga menjamin harga yang kompetitif sehingga harga yang ditawarkan dapat bersaing di pasar dan memberikan nilai lebih bagi para pelanggan. Kemudian layanan lengkap. Ya, seperti yang telah saya sebutkan dari tadi, selain produk berkualitas dan juga harga yang terjangkau, kita juga memberikan layanan lengkap seperti konsultasi dan edukasi gratis kepada para petani mengenai agrobisnis dan juga pertanian, hingga meningkatkan pengetahuan para petani mengenai agrobisnis. Kemudian strategi pemasaran kita, yang pertama yaitu kemitraan lokal, dengan membangun kerjasama dengan bisnis lokal untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Kemudian media sosial dan juga digital marketing. Tentu saja di zaman yang serba online ini kita juga memanfaatkan medsos dengan membeli seperti Instagram Pro, Instagram Ads, dan juga Facebook Ads. Dan juga menjual secara online lewat Shopee, juga lain-lainnya seperti Lazada dan juga Tokopedia. Kemudian pemasaran secara langsung. Dengan pendekatan pemasaran melalui interaksi secara langsung, seperti dengan pas pada saat konsultasi tersebut. Next. Kemudian rumusan masalah yang melatar belakangi saya memiliki ide untuk membuat usaha saya ini, yaitu yang pertama keterbatasan akses petani terhadap pupuk yang berkualitas. Di daerah Bojonegoro yang telah saya survei, banyak petani yang mengalami kesulitan dalam mengakses pupuk yang memenuhi standar dan juga pupuk yang memiliki kualitas yang sangat baik. Dan yang kedua, harga pupuk yang tidak stabil. Nah, fluktuasi harga pupuk menjadi tantangan bagi petani dalam merencanakan biaya produksi dan juga untuk menganggar hasil panen dari para petani. Dan yang ketiga yaitu minimnya dukungan teknis, kurangnya bimbingan dan dukungan yang memadai bagi para petani sehingga mereka belum melek akan pentingnya ilmu pertanian dan juga agrobisnis sehingga mereka melakukan pertanian tanpa dengan rancangan atau rencana yang matang. Nah,
Untuk tujuan dari usaha saya sendiri yaitu menyediakan pupuk yang berkualitas tinggi. Nah, inisiatif saya untuk menyediakan ketersediaan pupuk yang memenuhi standar kualitas tinggi ini karena saya bisa menjamin karena saya memproduksi pupuk ini dengan pabrik saya sendiri, jadi bisa memastikan akan kualitas dari pupuk yang saya buat. Kemudian yang kelima yaitu menstabilkan harga di pasar lokal. Kemudian yang terakhir, memberikan edukasi para petani melalui konsultasi dan edukasi gratis tentang agrobisnis dan juga pertanian. Kemudian target pasar dan sistem dari usaha saya sendiri. Yang pertama target pasar saya tentu saja kelompok petani. Dan yang kedua petani secara individu di daerah Bojonegoro. Kemudian tiga yaitu distributor pertanian lokal yang ada di Bojonegoro. Kemudian yang keempat pasar retail lokal. Untuk sistem usaha saya sendiri, pemasaran dan penjualan yang rencana serta distribusi menggunakan sistem yang efisien. Kemudian analisis SWOT usaha. Yang pertama yaitu untuk untuk strength, kekuatan, yaitu kualitas produk dan harga yang kompetitif, dan juga layanan edukasi serta konsultasi gratis pada para petani. Kemudian untuk kelemahannya sendiri yaitu modal awal yang besar. Tentu saja karena usaha saya ini bukan hanya sebagai bukan hanya menjual produk akan tapi memproduksi pupuk. Jadi membutuhkan modal yang awal yang besar mencakup untuk biaya membuat pabrik dan juga gudang yang besar. Kemudian untuk peluang opportunity yaitu tentu saja pertumbuhan sektor pertanian yang saat ini sudah besar di Bojonegoro. Jadi peluang untuk masuk ke dalam sektor tersebut sangatlah besar. Kemudian untuk ancamannya yaitu persaingan tentu saja persaingan dari distributor besar yang sudah ada di Kabupaten Bojonegoro. Baik, kemudian rincian anggaran modal awal dari usaha yang akan saya buat. Yang pertama yaitu pengadaan gedung dan kantor yang kurang lebih membutuhkan biaya sebesar 500 juta rupiah. Kemudian pengadaan fasilitas dan peralatan pabrik dan juga gudang sebesar 150 juta. Kemudian stok produk awal yang kurang lebih membutuhkan biaya 100 juta rupiah. Kemudian sistem transportasi sebesar 80 juta rupiah. Kemudian biaya pemasaran mencakup mencakup untuk seperti poster dan juga media sosial-sosial yang lain sebesar 50 juta rupiah. Kemudian biaya legalisasi produk sebesar 20 juta rupiah. Kemudian pengembangan SDM sebesar 50 juta rupiah. Dan yang terakhir modal kerja sebesar 50 juta rupiah. Sehingga total modal awal yang dibutuhkan oleh usaha saya ini sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian untuk biaya operasional bulanan dari usaha yang saya buat, yang pertama tentu saja gaji para karyawan yang kurang lebih 1 bulan memakan biaya sebesar 60 juta rupiah yang sudah mencakup karyawan sebagai manajer dan juga buruh pabrik dan juga para marketing dan juga yang lain-lain. Kemudian sewa dan pemeliharaan gedung. Ini mungkin bukan saya, ini seperti membuat gedung sendiri sebesar 15 juta rupiah. Kemudian logistik dan transportasi sebesar 10 juta rupiah. Kemudian pemasaran sebesar 10 juta rupiah. Kemudian operasional lainnya sebesar 5 juta rupiah. Sehingga biaya yang total biaya operasional bulanan yang saya perlukan adalah 100 juta. Keuntungan bagi para investor yaitu yang pertama, skema bagi hasil dengan modal investasi sebesar 1 miliar rupiah dengan proyeksi laba bersih mencapai 900
30 juta rupiah, tentu saja akan memberikan bagi hasil yang baik pada para investor. Dan proyeksi pengembalian dana yang lumayan singkat, yaitu sebesar selama 20 bulan. Kemudian penghasilan bulanan bagi hasil. Selain pengembalian dana, para investor juga mendapatkan skema bagi hasil bulanan dari usaha saya ini. Kemudian yaitu estimasi ROI. Kemudian yang terakhir yaitu keuntungan tambahan. Seperti investor mendapatkan akses saham dari usaha saya ini dan juga dapat berpartisipasi dalam keputusan bisnis ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya M. Bintan Nugroho, CEO dari Mitra Tani Bojonegoro. Kami percaya bahwa kami memiliki potensi besar untuk menjadi pemain kunci dalam industri pertanian di Bojonegoro. Oleh karena itu, kami mengundang para investor untuk berpartisipasi dalam usaha ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.